Jawab, Bro. Jawaban, Bro. Bro. Banyak Putri. Sebagai pelajar kita harus menerapkan 5S. Apa itu 5S teman-teman? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masuk dalam pelajaran kita selanjutnya itu ada penggunaan media sosial dalam Islam. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya ketua kelas itu menyiapkan dulu baca doa biar belajarnya lebih enak, lebih tertata, lebih semangat lah ya. Ya, ketua kelas baca doa dulu. Awali pembelajaran kita hari ini adalah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen yang tidak masuk siapa? Ini yang tidak masuk. Oke ya. Ya, kita masuk ke materi tentang ada penggunaan media sosial dalam Islam. Tahu ada? Sering tidak dengar kata-kata? Sering. Ada itu apa? Ada. Tuh, ada. Ada, apa aja ada? Sikap. Etika. Terus? Perilaku. Terus? Etika, perilaku, sikap, apa lagi? Ada. Misal, yang sekarang ada yang sering tertinggal. Kalau kamu lewat, ada guru-guru kamu di depan lagi ngobrol, lagi kamu lewat pakai mana? Menunduk. Masih tidak kamu lakukan sekarang? Masih. Jadi kalau misalnya guru segera ya, itu tangannya di bawah menunduk. Itu namanya adat. Nah, jadi adat itu bukan ketika cuma di sosial, tapi adat itu ada di media sosial. Media sosial, apa yang kamu tahu tentang di benak kamu media sosial tahu? Media sosial. Ya. Digital, oke. Apa lagi? Tempat komunikasi. Terus apa lagi? Media sosial. Yang di benak kamu apa di media sosial ya? Media, terus ada alat komunikasi, dunia maya, macam-macam. Aplikasi-aplikasi ya kan. Nah, selanjutnya apa? Ditinjau dari pandangan Islam. Jadi ada menggunakan media sosial. Apa tujuan kita belajar ini? Yang pertama untuk menjelaskan ada menggunakan media sosial. Jadi orang itu menggunakan media sosial bukan cuma punya HP lah ya, punya HP kami buka, nonton, terus komen, nah bukan. Tapi ada. Nah itu yang dijelaskan nanti, dijelaskan ada menggunakan media sosial. Yang kedua,
menjelaskan dalil nakli tentang adab. Jadi ada hadis atau sumber. Sumber itu apa kalau Islam? Al-Quran dan hadis. Jadi ingat ya, sumber Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Satu lagi namanya ijtima atau pendapat-pendapat para ulama. Yang ketiga menganalisis adab penggunaan atau menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat membuat postingan dan komentar di media sosial. Sering buat postingan enggak? Misalnya kan di atas motor, kalau nambah foto, kan masukkan ke Facebook atau di WA. Tiada hari tanpa melihat bulan, misalnya tiada hari tanpa melihat matahari. Mulai buat captionnya kan dari macam di komen gitu. Itu kan ada. Jadi tidak tercak kendak mulu. Nah, jadi punya dan itu dijelaskan. Meyakini bahwa ada menggunakan media sosial dalam Islam memberikan keselamatan bagi individu. Jadi kalau orang itu bisa ya menggunakan media sosial dalam Islam itu bisa selamat ya nih individu nih. Karena orang banyak ini tuh berita hoax kan. Jadi kalau orang nggak menyampaikan informasi tidak sesuai, itu tadi kadang ada yang selamat tapi tidak sama. Jadi itu akan dijelaskan. Yang terakhir membiasakan siswa menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab dan cinta tanah air lah. Yang kedua ada dalil nakli adab menggunakan media sosial. Jadi ada Al-Quran dan ada hadis. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Al-Quran pasti firman, kalau itu hadis pasti sabda ya. Jadi kalau Al-Quran berbicara, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 menekankan pentingnya menjaga lisan dan tidak menyebarkan berita bohong. Jadi lisan juga yang termasuk dalam Al-Quran. Yang kedua hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu menyebarkan berita yang belum kamu ketahui kebenarannya, mengingatkan kita tidak dalam menyebarkan informasi. Jangan kamu sampai tadi ya, aku tengok apa Islam kayak kita tadi bisa masukkan ke grup. Padahal tadi nak datang kelas itu nggak belajar. Kebetulan ada kita tadi penonton rusak nih. Pakai Faisal tadi foto pun kayak misalnya yang foto kok apa ya, yang fotonya kok kawan lain lah dimasukkan ke grup. Wah ini lagi dalam grup ramai beritanya nyebar. Nah sedangkan ini sangat dilarang di dalam hadis ya, karena menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Lanjut, ada analisis ada menggunakan media sosial. Kita ya, azan. Kita dengar dulu azannya. Dari jangan musik, jangan TikTok. Kita dengar azan dulu. Ada penggunaan media sosial. Jadi di situ ada yang pertama kesantunan, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga menjaga privasi. Contoh aku menjaga privasi. Ini di mana aku menjaga privasi itu? Tahu ada privasi? Privasi bisa merupakan informasi pribadi yang sensitif dan menjaga privasi diri. Oke, coba yang paling belakang. Kesantunan itu apa?
menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, menghindari kata-kata kasar dan provokatif. Oke, bertanggung jawab, Pak. Tanggung jawab memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkan dan bertanggung jawab setiap postingan. Kalau kamu posting ada nggak 3 komponen ini kamu ingat? Atau sebelum kamu posting tuh kira-kira yang kamu buat itu bisa menyebarkan fitnah nggak? Terus yang kedua bisa bertanggung jawab nggak dengan postingan kamu? Yang ketiga bisa menjaga privasi orang nggak? Kalau kamu lagi buat postingan. Oke, ini ya ada tugas lah. Tugas yang ibu bagi 2 kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Nah, boleh di apa namanya? Duduknya tuh ngadep-ngadep lah. Jadi cuman kita 2 kelompok aja. Yang pertama konten bermanfaat, yang kedua konten konstruktif. Oke ya, ibu kasih waktu cuma 5 menit aja. Ya. Jadi yang pertama itu tadi konten bermanfaat, yang kedua itu konten konstruktif. Apa itu konten bermanfaat? Apa itu konten komentar konstruktif? Nah, kelompok 1. Gue itu sama sama. Yuk. Gimana? Oke, tugasnya kamu analisis ya. Apa itu konten? Yang pertama konten bermanfaat itu apa? Yang kedua komentar. Komentar konstruktif itu apa? Oke udah ya. Jadi presentasi itu jawabannya. Kelompok 1 presentasikan konten bermanfaat itu apa? Ya, tapi tegak. Ya ngapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Konten bermanfaat, berbagi konten yang positif, inspiratif, dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu kelompok 1. Presentasikan hasil dari tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster kami yang bertema Stop Bullying. Jelaskan
arti dari solusi ini apa? Membuli dapat menjatuhkan mental Baca seseorang. itu, nah. Membuli dapat menjatuhkan mental seseorang. Nah, maka dari itu kita janganlah membuli dan tidak boleh membuli karena dapat menjatuhkan mental seseorang. Oke, kelompok 1 sudah presentasinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 udah? Kamu ngajar apa? Nah, dari kelompok 2 nak bertanya dengan kelompok 1. Kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1, katanya contoh dari konten bermanfaat itu apa? Seperti konten tentang agama, tentang wisata. Enggak. Jadi jawabannya tadi tuh konten tentang misalnya tadi tentang sholat duha. Diperkenalkannya bahwa di SMK 1 Rajang Lebong setiap hari itu dibagi kelas-kelasnya untuk melakukan sholat duha ya di musola. Terus ada lagi konten tentang memperkenalkan lingkungan sekolah. Itu juga termasuk dalam konten yang bermanfaat. Tutup. Sekian hasil diskusi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu untuk kelompok. Oke, kelompok 2 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh Chelsea. Komentar konstruktif, menghindari komentar negatif, menghina atau bersifat provokatif. Oke, jadi komentar konstruktif itu tadi apa? Menghindari komentar yang sifatnya negatif, terus menghina atau bersifat provokatif ya. Ada pertanyaan dari kelompok 1 tentang komentar negatif kah, provokatif kah, atau apa misalnya? Apa contoh komentar negatif? Nah, pertanyaan dari kelompok 1, apa contoh dari komentar negatif? Apa contohnya? Coba jawab kelompok 2. Tiga. Itu menghina atau serang orang. Ya, contohnya menghina postingan orang. Ada lagi yang ditambahkan? Artinya apa? Memanas-manaskan suatu ras, misal suku ya, untuk apa? Untuk biar terjadinya salah pahaman. Oke, kasih hapus dulu untuk dua kelompok. Yang semangat ya. SMK Bisa. SMK bisa. Sekali lagi lah, jangan loyon ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. capek ya. Kita tentang penting ada menggunakan media sosial, salah satunya menjaga keselamatan individu, kedua membangun hubungan positif, ketiga menciptakan masyarakat yang damai.
Selanjutnya membiasakan sikap santun, saling menghormati dan bertanggung jawab di media sosial ya. Jadi saling menghormati, bertanggung jawab dan sikap santun. Adabnya perannya yaitu yang pertama mencegah atau menjaga jangan sampai kita menerima berita yang hoax atau hoax ya. Yang kedua menjaga konflik, yang ketiga mencegah cyberbullying. Nah, contohnya tadi ini posternya. Apa slogannya di situ? Membuli dapat menjatuhkan mental seseorang. Jadi tidak boleh yang namanya bullying ya, baik itu di dunia nyata ataupun di media sosial. Terakhir itu ada kesimpulan dan pesan utama lah ya. Islam mengajarkan kita untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Terus dengan penuh tanggung jawab, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk kebaikan, membangun hubungan positif dan menyebarkan nilai-nilai yang leluhur, Islam yang leluhur. Oke, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan materi hari ini, kesimpulan. Satu orang ya, baru kita tutup. Ayo. Jelaskan bisa. Ada apa lah? Chelsea. Yang kamu dapati dari belajar tadi, ada media sosial atau aja? Simpulan segalanya. Nah, itu depan ya. Jadi teman-teman, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah ada penggunaan media sosial. Apa aja? Yaitu jangan mendapatkan info yang tidak betul atau hoax. Menjaga lisan, jangan mengolok-olok atau memprovokatif. Yang ketiga, jangan membuli, stop bullying. Oke ya, untuk pelajaran hari ini terima kasih. Semoga materi yang disampaikan menjadi pengetahuan, ilmu untuk kita semua, dan salam untuk orang tua di rumah. Langsung balik, ingat ya tadi jangan mudah terpengaruh. Oke, kita sebelum balik doa dulu ya. Nah, kalau doa baru kita boleh balik. Doa dulu, baju baru siap balik. Ya, Ini pembelajaran hari ini. Watawasau bil haq. Shadaqallahul azim.